Namaku adalah Ayu. Aku seorang ibu rumah tangga biasa. Suamiku bekerja sebagai buruh pabrik. Kehidupan kami pas-pasan, bahkan bisa dibilang miskin. Tinggal saja masih dikontrakan. Itu pun bukan rumah, melainkan kamar petak. Nasib sial seperti menyukaiku. Musibah selalu mendatangiku. Pertama, anakku meninggal saat masih bayi. Lalu belum lama, suamiku tewas tabrak lari. Dan sekarang, aku terancam diusir dari kontrakan. Bagaimana lagi? Sudah beberapa bulan aku tidak membayar uang sewa. Di saat sulit seperti itulah, datang dua perempuan. Mereka bernama Firda dan Farah. Keduanya adalah saudari tiriku, anak dari mendiang bapak setelah bercerai dari ibu dan menikah lagi dengan perempuan lain. Aku tidak suka dengan keluarga istri kedua bapak ini. Bagiku mereka adalah yang merebut bapak dari kami dan juga yang telah membunuh ibuku. Karena ibuku meninggal tidak lama setelah ditinggal oleh bapak. Kebencianku kepada mereka hanya dikalahkan kebencian pada bapakku sendiri. Tapi aku harus mengatakan, punya pengecualian terhadap Farah. Dari semua anak-anak bapak dari istri keduanya, menurutku dia masih punya hati. Dialah satu-satunya yang masih mau bersilaturahmi denganku. Bahkan sering memberiku bantuan uang saat aku membutuhkannya. Tapi lain soal tentang si Firda. Aku benar-benar membencinya. Mungkin malah membencinya melebihi kebencianku kepada ibunya. Menurutku dia benar-benar jahat dan tidak punya perasaan. Beberapa tahun yang lalu, dia merampas rumah peninggalan bapak dari tanganku. Entah bagaimana, dia memiliki surat kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut. Akibatnya aku harus pergi dari sana, tentu dengan penuh kemarahan. Jadi kenapa keduanya sekarang datang menemaniku? Sungguh apa yang mereka katakan. Kemudian lebih membuatku terkejut. Ibu mereka, istri kedua dari bapakku itu, ternyata telah meninggal dunia setelah lama menderita sakit yang parah. Tapi bukan kabar itu sendiri yang membuatku terkejut. Aku kaget karena dia mewariskan seluruh hartanya padaku. Sesaat kukira ini hanya lelucon yang tidak lucu. Tapi tidak, ternyata. Saya paham bahwa Mbak Ayu membenci ibu saya dan juga saya, dan saya tidak menyalahkannya. Tapi ketahuilah, saya merasa sangat berdosa kepada Mbak Ayu. Karena itulah, kami sepakat menyerahkan rumah ibu dan seluruh hartanya, yaitu kepada Mbak Ayu. Aku menatap Farida, seolah aku sedang bermimpi yang aneh sekali. Ya, yang berkata demikian tadi adalah Farida, perempuan yang kuanggap jahat selama ini. Farah hanya terdiam di sampingnya. Tentu saja aku tidak segera percaya. Ku cari tanda-tanda kedengkian atau sesuatu yang lebih buruk di balik kata-katanya tersebut. Tapi masalahnya, yang kudapat hanya ketulusan pada seraut wajah yang simpatik. Sepertinya ini bukan main-main. Apalagi ketika Farah satu-satunya anggota keluarga mereka yang bisa aku percaya menguatkan pernyataan itu. Terimalah Mbak Ayu, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk menebus kesalahan kami.
Jujur, saya sendiri juga kaget ketika Mbak Firda menyampaikan rencana itu. Tapi bukan kaget karena tidak setuju. Harga diriku sebenarnya ingin menolak pemberian ini. Setelah sekian lama diperlakukan semena-mena, apakah lucu kalau kemudian aku harus berpelukan hari dengan mereka? Memperlakukan mereka seperti malaikat penolong. Sayangnya itulah yang aku lakukan. Ya, kau bisa menganggapku munafik, tapi aku tidak punya pilihan. Kehidupanku sedang di titik nadir. Dalam situasi kritis seperti ini, harga diri adalah sesuatu yang murah. Suka atau tidak, begitulah ceritanya. Bagaimana aku tinggal di rumah itu, rumah paling besar yang pernah aku tempati, dan juga paling tua. Sepertinya sudah ada sejak zaman Belanda. Farah sendiri bilang rumah itu sudah diturunkan secara turun-temurun. Itulah kenapa rumah itu juga terkesan menyeramkan. Aku tidak bercanda. Jika ada sutradara film ingin mencari tempat syuting untuk membuat film tentang rumah hantu, aku bisa merekomendasikan yang satu ini. Aku punya pelayan di sana, namanya Mbak Kira. Dia sudah lama bekerja di rumah itu. Entah berapa umur dia sebenarnya. Kerut-merut membuatnya seperti sudah berumur 100 tahun. Namun dia masih sigap. Aku bisa kerepotan di rumah itu jika tidak ada dirinya. Namun di sini ada sesuatu tentangnya yang membuatku merasa takut. Sikapnya serius dan penuh teka-teki. Tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa. Bicara hanya kalau ditanya. Jawabnya juga singkat-singkat, seolah menjaga jarak. Kehadirannya sama sekali tidak mampu mengusir kesunyian rumah ini. Beruntung masih ada satu orang lagi di rumah itu. Kang Joyo namanya, seorang tukang kebun. Berbeda dengan Mbak Kira, Kang Joyo adalah pria yang ramah, jauh dari kesan misterius. Dia justru suka diajak mengobrol. Dari dialah aku dapat banyak cerita, khususnya tentang mendiang istri kedua bapak. Mendiang adalah wanita terbaik yang pernah saya kenal. Dia selalu baik kepada semua orang, termasuk orang miskin seperti saya. Seluruh tetangga menghormati beliau. Dia tidak segan-segan mengulurkan uang dari kantong jika ada tetangga kesusahan. Mungkin karena itu banyak orang yang kualat sama dia. Aku mengerutkan kening. Kualat adalah bahasa daerah yang artinya mendapat karma buruk. Kualat bagaimana, Kang? Orang-orang yang iri atau dengki sama dia selalu mengalami nasib buruk. Semuanya jatuh miskin. Biarpun sebelumnya kaya raya, entah bangkrut atau dipecat dari perusahaan. Dan itu bukan nasib terburuk yang mereka alami. Ada yang lebih buruk lagi, Kang. Kang Joyo mengangguk. Ada seseorang yang sangat membenci mendiang. Dia melakukan berbagai tindakan yang mengganggu, bahkan mengancam. Pendeknya betul-betul berniat jahat. Apa yang terjadi dengan dia, Kang? Suatu malam, dia diketemukan meninggal di kamarnya. Tapi bukan meninggal dunia dengan tenang. Istrinya menemukan tubuhnya kaku, dengan mata terbelalak dan mulut ternganga,
seolah dia meninggal karena ketakutan yang teramat sangat. Cerita tersebut pada awalnya tidak kupandang serius. Aku cukup paham bahwa cerita dari mulut ke mulut bukanlah sesuatu yang layak dipercaya. Namun ada kejadian yang menyebabkan aku berpikir sebaliknya. Kejadiannya saat aku sedang belanja bersama Bagheera. Kami melihat peristiwa tabrak lari. Korbannya cukup parah. Bisa saja kuacukan kejadian itu. Tapi ternyata aku tidak tega. Yang bersangkutan langsung kubawa ke rumah sakit. Aku sendiri yang menanggung pengobatan dan mengabari keluarganya. Syukurlah dia bisa selamat. Melihat semua tindakanku, Bagheera nampak kaget, seperti melihat sesuatu yang mengganggunya. Tidak tahu kenapa. Setelah itu dia terus mengawasiku dengan tatapan yang aneh, seolah ada gejolak dalam hatinya. Ketika kutanya, dia bersikeras tidak ada apa-apa. Setelah itu tidak ada keganjilan lain, sampai saat menjelang tidur. Aku terbangun di tengah malam dan mendapati Bagheera sudah berdiri di pinggir ranjang. Dia menatapku. Tidak ada tatapan dingin dan sinar kebencian. Yang ada justru air mata kesedihan. Dan apa yang dia katakan? "Saya sungguh mohon maaf, Nyonya. Saya tidak mengira bahwa Nyonya ternyata punya hati yang baik. Tidak adil rasanya kalau sampai terjadi sesuatu dengan Nyonya. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Tapi Nyonya dalam bahaya besar. Tinggalkan rumah ini sebelum terlambat." Tentu saja aku terpana mendengar pernyataannya. Bagaimana tidak? Perempuan ini kukira membenciku. Ternyata malah mengkhawatirkan keselamatanku. Tapi apa yang dimaksud dengan bahaya? Namun belum sempat aku bertanya lebih lanjut soal itu. Bagheera sudah pergi dari kamarku. Seolah-olah dia merasa takut. Kalau ada orang lain yang mengetahui kedatangannya ke rumahku. Esok harinya aku berniat menanyainya lebih lanjut. Tapi dia tidak kutemukan di dapur. Biasanya sejak subuh dia sudah sibuk di sana. Jujur aku menjadi was-was. Aku bertanya kepada Kang Joyo, tapi dia malah terkejut karena tidak melihat nenek tua itu sejak bangun. Aku tergesa pergi ke kamarnya. Mungkin dia memang belum bangun gara-gara peristiwa tadi malam. Beruntung kamarnya tidak terkunci. Saat kubuka, pintunya terbuka dengan deritan yang menyeramkan. Sejenak aku tidak bisa melihat apapun. Jendelanya masih tertutup dengan rapat. Hanya ada secerah sinar matahari yang menembus dari celah jendela. Setelah mataku terbiasa, aku melihat sesuatu yang membuatku terguncang sangat hebat. Bagheera terkapar di ranjang dengan tubuh kaku dan mata terbelalak. Mulutnya menganga lebar, raut mukanya membeku. Dalam ketakutan yang teramat sangat, persis seperti kematian yang diceritakan Kang Joyo. Kematian Bagheera kuberitahukan kepada Farah dan Firda. Dan mereka semua datang untuk melayat. Tapi tidak kuceritakan kepada mereka kejadian tentang malam sebelumnya. Aku merasa itu terlalu ganjil untuk diceritakan. Sebelum pulang, Firda tiba-tiba bertanya, "Apakah Bagheera sempat mengatakan sesuatu sebelum meninggal, Mbak?" Tentu saja aku terkejut mendapat pertanyaan itu.
seolah Firda mengetahui adanya peristiwa sebelum kematian pelayan tua tersebut. Tapi saat bertanya demikian, wajahnya polos-polos saja. Tidak ada gelagat yang mencurigakan. Akhirnya dengan bersikap setenang mungkin, aku pun menjawab, "Seingatku tidak, Dek." Memangnya kenapa?" Aku tidak tahu kenapa aku harus berbohong. Sepertinya tidak ada alasan melakukannya. Tapi naluriku menyuruh berbuat demikian. Jadi itu bersifat spontan saja. Firda pun tidak mengejar atau menjelaskan alasannya. Dia hanya tersenyum, seraya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Mbak." Tapi di sini yang aneh, pertanyaan dan sikapnya itu justru membuatku curiga, karena kelihatan seperti menutupi sesuatu. Karena itulah, daripada menyimpan persoalan ini sendiri, aku memutuskan untuk mengontak Farah melalui telepon. "Masalahnya, Bagira selama ini kelakuannya aneh, Dik." Aku menjelaskan padanya. "Jadi aku bingung, apakah kata-katanya bisa dipercaya atau hanya melantur belaka? Apakah Dek Farah mengetahui apa yang dia bicarakan itu?" Sayangnya Farah sendiri sama bingungnya. Dia mengaku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Bagira. Meski demikian, aku bisa mendengar nada kecemasan tercermin dalam kata-katanya. "Memang Bagira orangnya kaku sekali, Mbak," sahut Farah. "Tapi sepengetahuan saya, dia tidak pernah berbicara yang melantur, apalagi mengada-ngada. Sebaiknya Mbak waspada dan berhati-hati saja sementara ini. Saya akan mencari tahu apa yang dia maksud. Nanti saya hubungi lagi ya, Mbak." Aku merasa lega setelah berbicara dengan Farah. Namun sayangnya, kelegaan ini tidak berlangsung lama. Tepat keesokan paginya, justru aku harus berurusan dengan misteri baru yang lebih aneh dari yang biasanya kujumpai. Pagi itu aku bermaksud menyuruh Kang Joyo untuk membeli sesuatu. Tetapi pria itu tidak kutemukan berada di kebun seperti seharusnya. Demikian juga di seluruh bagian halaman depan. Di kamarnya pun sama saja. Dengan pikiran was-was, ku coba mencari di pekarangan belakang. Mungkin perlu kujelaskan bahwa pekarangan belakang ini jauh lebih luas daripada halaman depan. Berbatasan langsung dengan sebidang tanah yang dimiliki oleh mendiang istri bapak. Pepohonan lebat memenuhi tanah ini. Selama tinggal di sini, belum pernah aku punya kesempatan menjelajahinya. Ketika tukang kebun tersebut tetap tidak kutemukan, aku benar-benar panik. Jangan-jangan apa yang terjadi pada Bagira juga menimpa Kang Joyo. Melawan segenap akal sehat, aku berjalan terus ke belakang, memasuki tanah yang rimbun dengan pepohonan itu. Sungguh rasanya seperti memasuki hutan. Pepohonan rapat di segala penjuru, semakin belukar juga tumbuh liar. Semua itu menyulitkan langkahku. Hampir saja aku putuskan untuk berbalik arah ketika mataku menangkap sebentuk bayangan gelap di balik deretan pepohonan tersebut. Tertarik dan penasaran, aku melanjutkan langkahku. Ketika sudah dekat, bayangan yang kulihat tadi ternyata sebuah gudang tua. Sepertinya sudah lama terbengkalai. Taurung membuatku terpana. Aku tidak tahu kalau ada bangunan di tanah kosong ini.
Saat kuhampiri gudang tersebut, bulu romaku mendadak berdiri. Ada suara dari dalamnya. Sejenak kukira hanya salah dengar, tapi ternyata tidak. Ada seseorang atau sesuatu di dalamnya. Saat aku masih bingung harus berbuat apa, tiba-tiba pintu gudang itu terbuka dan seseorang muncul dari dalamnya. Kang Joyo. Lelaki itu sama kagetnya saat melihatku, tapi dia lebih cepat menguasai diri. Dengan polosnya dia mendahuluiku berkata, "Aduh, nyaris copot jantung saya, Nyonya. Saya kira tadi siapa? Kenapa Nyonya sampai ikut belusukan kemarinya? Di sekitar sini masih banyak ularnya loh." Aku memperhatikan keadaannya. Pakaian yang dia kenakan nampak lebih kotor dari biasanya, dan dia keluar dari gudang itu sambil membawa karung besar dibopong di punggungnya. Butuh beberapa kejapan mata sebelum aku bisa buka mulut. Saya tadi mencari Kang Joyo. Kenapa ngelayap ke sini, Kang? Dan ini tempat apa?" "Loh, Nyonya belum tahu soal gudang ini?" Kang Joyo kelihatan keheranan. "Ini dari dulu sudah ada kok. Dari dulu juga sudah dipakai sebagai gudang buat menyimpan barang-barang lama yang dibuang. Saya setiap hari ke sini buat nyapu-nyapu, biar tidak terlalu kotornya," jelas Kang Joyo. Tapi aku tetap merasa ada yang aneh. Rasanya tidak masuk akal. Dia setiap hari belusukan ke sini, tapi aku tidak tahu. Dan kalau memang dipakai buat menyimpan barang lama, kenapa gudang ini dibangun agak jauh, serta susah dicapai dengan adanya pepohonan yang rapat itu? Di luar itu ada satu pertanyaan lagi. Buntalan apa yang kau bawa di punggungmu itu, Kang?" Sepersekian detik, Kang Joyo seperti ragu, sebelum lekas menjawab, "Oh, ini daun keringnya. Maklum, atap gudang ini banyak yang bocor. Daun-daun dari luar sering berjatuhan ke dalam, makanya itu harus dibersihkan setiap hari." Aku bisa saja memerintahkan dia untuk membuka buntalan itu, sekedar memastikan saja. Tapi aku merasa tidak enak, jadi aku hanya mengangguk saja. Kulangkahkan kaki menuju pintu. Maksudku ingin melihat dalamnya. Yang tidak kuduga, Kang Joyo menghalangiku. Tidak pantas seorang majikan seperti Anda masuk ke gudang tua bulukan itunya," tegas Kang Joyo. "Tidak perlu repot-repot melakukannya. Nanti Anda malah sakit, kena debu, dan segala macam kotoran yang ada di dalamnya," lanjut Kang Joyo. Aku mengerutkan kening. "Bukankah baru kau bersihkan, Kang?" kataku menyelidik. "Benar, Nyonya, tapi tetap saja, namanya juga bangunan tua. Masih banyak debu dan kotoran di sana. Belum lagi makhluk-makhluk seperti kaki seribu dan tikus. Minggu kemarin malah saya menemukan ular. Tidak usah masuk, Nyonya." Caranya mengatakan itu memang cukup polos, sehingga tidak membuatku marah. Tapi tetap saja aku merasa curiga. Apapun alasannya, melarang pemilik masuk gudang miliknya sendiri, itu sungguh aneh. Aku berniat untuk membantahnya dan bersikeras untuk masuk. Tapi kemudian mataku tertumbuk pada robekan pada karung itu. Kang Joyo tidak menyadarinya. Dari robekan itu, aku bisa melihat isinya.
dan itu membuatku menahan nafas. Karung itu ternyata berisi gepokan uang kertas. Keberadaan karung berisi uang itu mengubah semua penilaianku tentang Kang Joyo. Sekarang dia bukan lagi orang baik di mataku. Aku bahkan mulai curiga bahwa dia ada hubungannya dengan peringatan dan juga kematian Bagheera. Karena itulah aku memutuskan untuk tidak membantah Kang Joyo yang melarangku masuk gudang tua tersebut. Aku takut dia akan melakukan sesuatu kalau aku bersikeras. Bagaimanapun, dia adalah seorang laki-laki yang kuat, dan aku hanya sendirian di rumah ini. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk membunuhku jika aku dinilainya sebagai ancaman. Namun demikian, aku tetap berniat menyelidiki isi gudang itu, tentu tanpa sepengetahuan Kang Joyo. Kuputuskan untuk melakukannya malam itu juga, saat yang bersangkutan sudah tidur. Tidak ada waktu lain yang memungkinkan. Maka sekitar pukul 8:30 malam, aku pun menyelinap ke bangunan yang belum pernah kumasuki tersebut. Ada perasaan takut menyelinap, tapi rasa penasaranku lebih besar. Aku harus tahu ada apa dalam gudang ini, dan dari mana asal uang dalam karung tersebut. Gudang itu gelap gulita seperti goa, tapi aku tidak berniat menyalakan lampu agar tidak menarik perhatian. Andai pun niat itu ada, aku tidak tahu di mana letak saklarnya. Bukan cuma itu, apakah lampunya ada atau tidak juga di luar pengetahuanku. Tapi itu bukan masalah. Aku sudah siap dengan lampu senter. Tidak ada yang aneh atau mencurigakan di gudang tersebut. Begitulah kesan sekilas yang kudapat saat memasukinya. Yang kulihat hanya benda-benda yang sewajarnya berada di sana, seperti perabotan rusak, perkakas tua, dan berbagai barang bekas lainnya. Tidak ada benda-benda yang aneh atau mencurigakan. Hanya satu hal yang di gudang itu yang menarik perhatianku. Meski mungkin tidak bisa dibilang mencurigakan. Ada satu bagian dinding yang dibiarkan kosong, terletak di belakang. Padahal bagian lainnya penuh dengan tumpukan barang-barang. Tidak ada petunjuk apapun yang bisa menjelaskan kenapa dinding itu seperti diistimewakan. Saat itulah tiba-tiba ku dengar suara seperti tangisan anak kecil. Suara itu terdengar sayup tapi jelas, menyeruak dari kegelapan. Dengan gugup ku edarkan cahaya lampu senterku, menerangi sekeliling, berusaha mencari sumber suara. Tapi tetap saja nihil hasilnya. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Beberapa saat aku hanya bisa diam terpaku. Perlu beberapa saat sebelum aku menyadari suara itu berasal dari dinding yang kosong itu. Tapi bagaimana mungkin? Tidak ada apa-apa di sana. Aku menghampiri dinding belakang tersebut. Kutempelkan telingaku ke permukaannya. Tidak salah. Suara itu berasal dari balik dinding tersebut. Sepertinya ada ruangan lain di belakangnya. Tapi tidak kulihat pintu di sekitarnya. Mungkin jika tanganku tidak meraba-raba permukaan dinding, aku tidak akan menemukan sesuatu. Sesuatu yang luar biasa. Ada celah memanjang di permukaan dinding. Tidak kelihatan jika tidak dilihat dari dekat. Kalau diikuti dengan jari, akan kelihatan membentuk segi empat dengan ukuran yang lumayan besar. Ketika celah itu kutekan dan kuraba, tanpa kuduga, permukaan dinding di hadapanku bergeser ke dalam. Ternyata apa yang kuhadapi itu adalah pintu rahasia. Perasaanku campur aduk antara tegang dan juga penasaran. Diterangi cahaya lampu senter, aku melihat tangga batu di belakangnya.
menurun curam ke bawah. Jantungku berdetak kencang, tapi kupaksakan kakiku melangkah ke bawah. Saat itulah baru aku sadari kalau suara tangisan anak kecil itu sudah tidak terdengar lagi. Sesampainya di dasar tangga, kulihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Di depanku menganga mulus sebuah goa bawah tanah. Kalau melihat keadaannya, gua itu adalah gua alam. Tonjolan-tonjolan batu meruncing menyembul dari langit-langit yang lumayan tinggi. Gudang itu rupanya dibangun di atas goa yang mungkin sudah ada selama ribuan tahun. Saat tercengang-cengang mengamati langit-langit goa, tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu yang lembut. Kukira ada bagian lantai goa yang ditumbuhi oleh lumut. Tetapi sewaktu lampu senter kuarahkan ke bawah, aku sangat terkejut. Ternyata itu bukan lumut, atau apapun yang sewajarnya berada di goa seperti ini. Lantai goa itu dipenuhi uang kertas, beraneka uang kertas, dari 2000-an sampai 100 ribuan. Tidak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu apakah harus tercengang atau merinding. Jadi dari sinilah asal uang yang diangkut Kang Joyo dalam karung. Tapi uang siapa semua ini? Mustahil, ini adalah harta karun. Seseorang telah menaruhnya di sini. Tapi siapa dan mengapa? Aku harus bertanya-tanya. Ketika tiba-tiba ku dengar bunyi berdebam di atas tangga. Seketika timbul perasaan panik. Aku tahu bunyi apa itu. Pintu rahasia mendadak tertutup. Gawat sekali kalau tidak bisa dibuka dari dalam. Aku buru-buru kembali ke tangga. Namun belum sempat mencapainya, ku dengar kembali suara anak kecil tadi. Tapi kali ini dia tidak menangis, justru tertawa gembira. Aku berhenti. Kugerakkan lampu senterku ke sana kemari. Sekilas aku melihat bayangan kecil berkelebat di dalam goa. Tapi sinar senterku tidak pernah berhasil menyorotinya. Dia selalu berhasil berkelit dalam kegelapan, disertai tawa cekikikan. Seolah ini sebuah permainan. Namun meski demikian, aku menyadari satu hal. Sosok itu semakin mendekatiku. Aku benar-benar panik. Tidak ingin berlama-lama di sini. Kularikan kakiku ke tangga. Namun ketika mendaki, senterku terbentur sesuatu dan sinarnya padam seketika. Kegelapan yang tiba-tiba menyergap terasa menyesakkan dadaku. Padahal aku masih setengah jalan ke atas. Lalu ku dengar langkah di belakangku. Sosok itu ikut mendaki ke tangga, menyusul diriku. Dan yang ku dengar kemudian bukan lagi tangisan maupun tawanya. Sosok itu sekarang berbicara, mengucap satu patah kata saja yang membuat bulu kuduku merinding. "Ma." Saat berbicara demikian, suara itu tidak terdengar seperti anak kecil lagi, bahkan tidak terdengar seperti manusia. Aku pun lumpuh karena ketakutan. Aku tidak bisa menggerakkan tangan maupun kakiku. Semua bagian tubuhku menjadi kaku dan juga gemetaran. Posisiku sendiri sama sekali tidak menguntungkan. Berhenti di tengah-tengah anak tangga. Jika ada yang bisa bergerak, itu adalah air mataku yang mulai menetes di pipi. Tapi bahkan suara tangisanku tidak bisa keluar, seperti tercekik di tenggorokan. "Emma." Suara dari kegelapan itu terdengar kembali, dan sebentar kemudian kurasakan sesuatu
mulai menyentuh tubuhku, seperti jari-jari anak kecil. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya, dan karena itulah rasanya lebih mengerikan. Aku seperti akan pingsan. Tangisanku tidak terbendung. Keringat dingin mengucur deras, dan semua siksaan batin itu semakin memuncak ketika kurasakan jari-jari kecil itu membuka kancing bajuku. Gerakannya polos dan tidak sabaran, persis kelakuan balita yang ingin menyusu ibunya. Aku ingin menjerit sekeras-kerasnya, tapi lidahku seperti dibebani oleh timah. Baru setelah itu, dadaku disengat geli dan nyeri di saat bersamaan. Bendungan kelumpuhan di batinku seperti terlepas. Aku menjerit sekeras-kerasnya, dan bersamaan menggunakan kedua tanganku, kudorong makhluk itu keras-keras menjauhiku. Sebuah tindakan tolol yang berakibat fatal. Aku masih menjerit sesaat sebelum tubuhku jatuh berguling-guling dari anak tangga, kembali terjerumus dalam kegelapan di bawah sana. Aku terbangun dan mendapati sudah berbaring di atas ranjang di kamarku sendiri, dan ada seseorang duduk di samping ranjang. Sepertinya sudah lama berada di situ, menunggu diriku, dan dia adalah Firda. "Syukurlah, Mbak sudah bangun," ujarnya sambil tersenyum lega saat melihatku bergerak dan membuka mataku. Apa yang terjadi denganku?" tanyaku pada Firda. "Mbak Ayu tidak ingat apa-apa," Firda balik bertanya. Nadanya agak cemas sekarang. Aku terkejap-kejap. Sejenak ingatanku menjadi buntu, tapi dengan cepat bisa kuingat tentang semua peristiwa yang terjadi. Meski kalau bisa memilih, mungkin lebih baik bagiku kalau mampu melupakan semuanya. Gudang misterius itu, Kang Joyo dengan karung uangnya, dan sosok kecil yang sangat mengerikan itu, tawanya, dan satu kata yang dia ucapkan, juga apa yang dia lakukan kemudian. Semua itu membuat pikiranku kembali dihinggapi ketakutan. Firda sepertinya bisa melihat semua kengerian itu di mataku, karena kemudian dia berkata, "Mbak Ayu tidak usah takut lagi. Beristirahatlah dengan tenang. Tidak perlu ada lagi yang dipikirkan. Semua sudah beres sekarang, Mbak." Beres? Kata-katanya itu malah membuatku marah. Ada makhluk entah apa di kolong gudang rumah yang sekarang kutempati. Itu pun cuma satu dari sekian ketidakberesan lainnya. Dan dia bilang semua sudah beres sekarang, seolah semua itu bukan masalah. Firda mengangguk dengan sabar. Mbak Ayu tanpa sadar telah mengungkap kejahatan orang yang selama ini kami percayai. Tanpa keberanian Mbak Ayu, mungkin akan ada lagi yang bakal menjadi korbannya selain Mbak Kira. Aku memandangnya dengan kebingungan. Siapa dan apa maksud Dek Firda? Firda menghela nafas. Kang Joyo, Mbak. Kang Joyo ternyata adalah dalang pembunuhan terhadap Mbak Kira. Sebenarnya saya sudah curiga. Karena itulah saya dulu bertanya kepada Mbak Ayu kalau Mbak Kira sempat menyampaikan sesuatu. Tentu perkataan itu semakin membuatku kebingungan. Kang Joyo membunuh Mbak Kira. Tapi kenapa?
Kang Joyo rupanya punya sambilan jadi perampok dan menggunakan gudang tua tersebut untuk menyimpan hasil rampokannya. Bagira rupanya mengetahui hal itu. Karenanya dia dibunuh. Astaga, saya sendiri tidak mengira, Mbak, kata Firda dengan nada sedih. Dia sudah lama bekerja di rumah ini. Sudah kami anggap sebagai keluarga besar. Kami kira sudah mengenalnya dengan baik. Ternyata kami keliru. Aku hanya bisa terpana mendengar apa yang dikatakan oleh Firda. Bukan hanya dia, aku pun ternyata juga keliru selama ini. Firda melanjutkan. Segera setelah Mbak Ayu menelpon Farah tentang apa yang terjadi, saya segera datang ke sini bersama petugas kepolisian. Kebetulan, tunggu. Aku memotong dengan nada kebingungan. Saya menelpon Farah. Iya, Mbak, saut Firda. Mbak Ayu memberitahukan kalau Kang Joyo punya tumpukan uang di dalam gudang dan Mbak terjebak di dalamnya. Farah pun menelponku karena rumahku lebih dekat dari sini. Kebetulan tetanggaku ada yang polisi. Dia menemani saya dan memergoki Kang Joyo sedang menyeret Mbak Ayu keluar dari gudang. Untung kami segera datang. Kalau tidak, Firda tidak melanjutkan kalimatnya. Dia nampak bergidik, lalu bertanya, Mbak Ayu tidak ingat kalau menelpon. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Firda mendesah prihatin. Mungkin bisa dimengerti. Waktu kami temukan, kondisi Mbak Ayu memang memprihatinkan. Kepala Mbak berdarah. Mungkin itu yang menyebabkan tidak bisa mengingat dengan baik. Tapi Mbak tidak usah khawatir. Kata dokter tidak parah kok. Yang penting Mbak mau istirahat dulu. Saya yang akan mengurus semuanya. Aku terdiam. Dalam hati ini merasa serba salah. Vira adalah sosok yang selama ini selalu kubenci. Sekarang aku menjadi berhutang budi padanya. Ada dorongan untuk menolak kebaikannya. Tapi aku juga sadar bahwa kondisi tidak memungkinkan. Firda memegang tanganku erat-erat. Dia tersenyum. Mbak Ayu tidak usah sungkan. Kita adalah keluarga. Izinkan saya membuktikan hal itu pada Mbak. Dengan lirih aku berterima kasih. Tanpa sadar air mataku menetes dengan deras. Sekarang tidurlah, Mbak. Besok kita bicara lagi. Semoga kondisinya sudah lebih bagus. Setelah berkata demikian, Firda beranjak menuju ke pintu. Saat itulah aku teringat tentang sesuatu yang belum dia jelaskan. Bagaimana dengan bayangan tertawa dalam kamar rahasia itu, Dik? Aku bertanya. Siapa? Apa itu sebenarnya? Firda berhenti di pintu. Dia berpaling menatapku sambil mengerutkan keningnya. Bayangan tertawa, kamar rahasia. Aku tidak mengerti maksud Mbak. Tidak ada yang seperti itu. Aku terkejut mendengar reaksinya. Lalu kujelaskan tentang apa yang kulihat dan juga yang aku alami dalam gudang. Dari mulai pintu rahasia di dinding, gua bawah tanah penuh tumpukan uang, sampai bayangan kecil yang kurang ajar itu. Semua yang ku ceritakan itu membuat wajah Firda menjadi semakin prihatin.
Mungkin Mbak Ayu bermimpi buruk saat pingsan. Lalu karena trauma di kepala, mimpi itu bercampur dengan ingatan, sehingga Mbak tidak bisa membedakannya. Tapi sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Semua sudah berlalu, Mbak. Sekarang Mbak fokus saja ke pemulihan kondisi. Aku tidak bisa membantah. Kepalaku memang masih berdenyut-denyut. Mungkin saja semua itu cuma hayalanku belaka. Karenanya aku mengangguk dan kembali berbaring. Sementara Firda meninggalkan kamarku setelah menutup pintunya. Tapi ternyata susah sekali untuk tidur. Berganti-ganti posisi di ranjang. Tidak membantu sama sekali. Lalu aku bangun. Tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku putuskan menelpon si Farah untuk mengucapkan terima kasih. Pada waktu itulah baru kusadari telepon genggamku tidak ada. Tidak kutemukan di kamar. Di kantong baju juga tidak ada. Mungkin terjatuh saat aku pingsan. Atau jangan-jangan